Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatun Amanah, mahasiswa semester 4 Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan jawaban mengenai praktikum tugas 2 mata kuliah basis data. Selamat menonton. Baik, untuk soalnya di sini itu ada silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada beberapa perintah dalam command prompt, dan di sini kita akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing perintah yang telah disebutkan di sini. Baik, untuk jawabannya, yang pertama-tama kita harus membuka terlebih dahulu command prompt-nya dengan cara klik start, kemudian kita cari keywordnya command prompt, lalu kita open. Baik, di sini kita berada di dalam direktori C, users dan user. Nah, CD ini atau change directory ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Misalnya, kita ingin berpindah ke direktori sebelumnya, kita tinggal ketikkan perintah cd _2. Nah, kita berada di direktori atau folder users. Nah, ketika kita ingin kembali lagi ke direktori user, kita dapat mengetikkan perintah cd user. Nah, sekarang kita berada di dalam folder user. Untuk yang selanjutnya itu ada clear skin atau CLS. Nah, perintah ini itu digunakan untuk membersihkan layar atau menghapus semua teks yang ditampilkan di command prompt. Nah, untuk membersihkan perintah yang telah kita tuliskan sebelumnya atau hasil dari perintah tersebut, kita tinggal mengetikkan CLS. Nah, lalu sudah bersih dari command prompt kita dari soal perintah yang telah kita ketikkan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada CLS dash tanda tanya. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan bantuan terkait dengan perintah clear screen. Langsung saja kita coba. Ada clear CLS dash Nah, di sini itu perintahnya dari CLS ini akan menampilkan beberapa option yang dapat dilakukan pada perintah CLS. Selanjutnya itu ada dir slash. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan bantuan help terkait dengan perintah dir. Nah, perintah dir itu merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di direktori yang kita yang sekarang ini. Kita coba terlebih dahulu menjalankan dir. Nah, di sini ada beberapa file yang terdapat di dalam file user. Nah, untuk mencari tahu apa sih yang bisa dilakukan dengan perintah dir itu, kita bisa menuliskan dir dash. Nah, ini sudah terdapat list dari option yang ada pada perintah dir. Misalkan dir dash, dir slash b, dir slash n, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada ipconfig. Ipconfig di sini itu merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan pada komputer. Informasi yang ditampilkan ini berupa alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Langsung saja kita coba ipconfig. Nah, di sini hasilnya itu benar kita di situ menampilkan beberapa informasi berupa yang tadi seperti yang kita sebutkan, ada subnet mask, default gateway, ada IP, dan lain sebagainya dengan mengetikkan perintah ipconfig. Dan untuk selanjutnya itu ada ipconfig all.
ipconfig/all ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang lebih lengkap dibandingkan dengan ipconfig yang sebelumnya, itu yang default. Nah, di sini itu di ipconfig/all ini tuh menampilkan detail adapter jaringan, DNS, DHCP, dan lain sebagainya. Langsung saja kita coba. Ada ipconfig all. Nah, di sini data yang ditampilkan itu lebih lengkap daripada perintah ipconfig tadi. Di sini juga ada menampilkan DHCP, ada DNS, dan lain sebagainya. Lalu untuk ipconfig/ ini tuh perintah ini tuh digunakan sama seperti perintah sebelumnya, yaitu digunakan untuk menampilkan bantuan atau option-option apa saja yang ada di perintah ipconfig. Langsung kita coba. ipconfig/. Nah, di sini ada beberapa option yang dapat kita gunakan pada perintah ipconfig seperti ipconfig all, ipconfig renew, ipconfig release, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya itu ada ipconfig release. Oke, perintah ini tuh digunakan untuk melepaskan atau rilis alamat IP yang telah diberikan oleh DHCP server. ipconfig release. Baik, untuk result dari ipconfig release itu seperti ini untuk melepaskan alamat IP yang telah diberikan sebelumnya oleh DHCP server. Lalu selanjutnya itu ada ipconfig renew. ipconfig renew. Di ipconfig renew ini itu digunakan untuk menampilkan cache untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server. Kita sudah menjalankan ipconfig renew, yang mana artinya kita telah meminta IP baru, alamat IP baru dari DHCP server. Selanjutnya itu masih di ipconfig itu ada ipconfig display DNS. ipconfig/display DNS. Nah, ipconfig display DNS ini tuh digunakan untuk menampilkan cache DNS yang disimpan pada komputer. Cache DNS yang disimpan pada komputer itu ditampilkan di sini. Ini semua itu cache-nya menggunakan yang kita tampilkan menggunakan ipconfig display DNS. Lalu selanjutnya itu ada ipconfig flash DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus cache DNS yang sebelum itu kan kita menggunakan display DNS untuk menampilkan. Sekarang kita menghapusnya itu menggunakan flush DNS. ipconfig/flush DNS. Nah, successfully flush the DNS resolver cache. Jadi cache yang tadi itu udah terhapus dengan kita menjalankan perintah ipconfig/flash DNS. Nah, selanjutnya ada ipconfig register DNS. Perintah ini tuh digunakan untuk mendaftarkan ulang komputer ke DNS server yang ada. Kita menggunakan ipconfig/register DNS. Nah, di sini ada resultnya itu berupa kayak message gitu, kayak setelah berhasil mendaftarkan ulang komputer kita ke DNS server yang ada. Dengan message-nya itu registration of DNS request for all the adapters of this computer has been initiated. Oke, untuk selanjutnya itu ada ping. Nah, ping ini tuh perintah ini tuh digunakan untuk memeriksa konektivitas jaringan ke perangkat lain. Misalnya server atau situs web dengan mengirimkan paket data dan menunggu balasan. Langsung saja kita coba ping.
Nah, ini tuh juga menampilkan berbagai macam option yang dapat kita gunakan menggunakan ping ini, seperti ping dash T, ping dash A, atau ping dash F, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu ada netstat. Perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan statistik jaringan, termasuk koneksi yang sedang aktif, port yang terbuka, dan lain sebagainya. Langsung saja kita coba netstat. Oh, mohon maaf, netstat. Nah, di sini sudah menampilkan berbagai macam koneksi yang sedang aktif di komputer kita yang sekarang. Ini ada banyak sekali list-listnya. Nah, untuk selanjutnya tracer, kita menggunakan perintah ini itu untuk melacak rute jaringan yang dilalui paket data untuk mencapai tujuan, misalnya situs web. Tracer untuk melacak rute jaringan. Tracer. Nah, ini hasilnya itu ada penggunaan tracer dan ada option atau option yang dapat kita gunakan dengan menggunakan perintah tracer, seperti tracer min d, tracer min r, tracer dash for, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu ada path-ping. Path-ping itu merupakan gabungan antara ping dan tracer. Perintah ini tuh mengirimkan paket data ke setiap hop dalam route yang dilalui, sekaligus memberikan informasi lebih detail mengenai kualitas jaringan. Mengirimkan paket data ke setiap hop dalam route yang dilalui. Ada path-ping. Nah, di sini ada disebutkan mengenai penggunaan path-ping dan juga option-option yang dapat kita gunakan menggunakan perintah path-ping. Untuk selanjutnya itu ada NSLOOKUP. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk mencari informasi di NS dan menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Langsung kita coba NSLOOKUP. Nah, di sini tuh kita dapat mengetikkan mengenai IP dan untuk agar nanti akan bisa ditampilkan informasi DNS beserta alamat domain dan IP-nya. Misalkan kita di sini mengetik alamat 8888. Nah, di sini itu diberi di resultnya itu ada dari namanya itu ada DNS Google yang memang 8838 itu merupakan address-nya itu merupakan milik Google. Jadi di sini itu udah sesuai hasilnya yaitu DNS Google. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada NetSH. Perintah ini adalah alat baris perintah untuk mengonfigurasi dan mengelola berbagai pengaturan jaringan, termasuk jaringan nirkabel, firewall, dan lain sebagainya. NetSH untuk mengonfigurasi dan mengelola berbagai pengaturan jaringan. NetSH. Misalkan di sini kita NetSH LAN. Kita coba lihat di dalamnya itu ada opsinya ada apa saja. Untuk NetSH kurang lebih seperti itu untuk mengonfigurasi dan mengelola berbagai pengaturan jaringan. Nah, untuk selanjutnya itu ada root. Root ini itu merupakan perintah untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel root pada komputer. Menampilkan atau mengonfigurasi tabel root pada komputer. Kita langsung coba root. Nah, di sini ditampilkan
ditampilkan berbagai manipulates network routing tables, dan contohnya juga ditampilkan contohnya. Kurang lebih seperti itu. Root ini itu menampilkan atau mengonfigurasi tabel root pada komputer. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir itu ada net. Perintah ini tuh digunakan untuk mengelola berbagai pengaturan jaringan. Mengelola berbagai pengaturan jaringan seperti berbagi file atau folder, mengonfigurasi grup pengguna, dan lain sebagainya. Langsung saja kita coba. Net. Oke, di sini resultnya itu menampilkan berbagai macam kita coba net user. Nah, untuk mengelola berbagai pengaturan jaringan seperti berbagi file atau folder, konfigurasi grup pengguna, dan sebagainya, di sini kita ditampilkan net user itu ditampilkan user untuk akun for Windows. Kurang lebih seperti ini untuk net. Dan ya kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan untuk praktikum tugas 2 ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pertuturan ataupun kata saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.